Cara withdraw MCC hingga menjadi rupiah step by step ya teman-teman. Ini khusus bagi yang belum tahu, bagi yang udah silakan skip saja. Nah, di sini teman-teman pertama-tama harus cek eligible terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi teman-teman cukup cek eligible, kalau memenuhi syarat nanti poin kalian akan berubah menjadi koin MCC atau token MCC. Setelah berubah menjadi MCC, teman-teman tap aja yang garis 3 di pojok kanan atas. Lalu teman-teman pilih yang wallet di sini. Di sini terlihat berapa banyak MCC kalian ya teman-teman. Di sini boleh teman-teman lihat. Dan untuk kita transfer ataupun swap, kita harus mempunyai BNB terlebih dahulu ya teman-teman, untuk biaya gas fee atau biaya jaringan. Apabila teman-teman bingung beli BNB di mana, silakan teman-teman kunjungi saja linknya di bio ataupun cek di channel Blog Cuan News. Di situ sudah saya tuliskan lengkap step by stepnya teman-teman untuk MCC ini. Oke, untuk yang pertama ini kan BNB ada nih 0,002. Mudah-mudahan aja cukup ya untuk biaya gas fee. Dan kita langsung tarik saja teman-teman. Tariknya kemana? Kebetulan untuk MCC ini listingnya baru di DEX sama di Bitmart ya teman-teman, di exchange Bitmart. Jadi otomatis teman-teman harus mempunyai dulu akun Bitmart terlebih dahulu. Karena di Play Store ini gak ada si Bitmart ini teman-teman. Jadi teman-teman harus download manual ya. Jadi teman-teman daftar saja. Nanti linknya saya simpan di komen atau di Blog Cuan News. Di situ sudah saya simpan lengkap buat teman-teman. Berikut untuk link aplikasinya. Oke, di sini kebetulan saya sudah mempunyai MCC ya teman-teman. Kita lihat di aset di sini, di menu aset di sini. Dan untuk di fitur spot di sini lihat, di sini MCC saya ada 32 ya teman-teman. Ini tadi saya coba tarik, yang ini hasil beli, bukan hasil dari airdrop ya. Hasil beli dulu waktu saat pre-sale ya teman-teman. Sesudah pre-sale ya. Saya coba tadi daftar, kirim ke sini dan alhamdulillah cepat berhasil ya teman-teman, seperti itu. Untuk Bitmart ini teman-teman tidak perlu KYC, cukup teman-teman isi nama, isi sesuai KTP, nama lengkap sesuai KTP, terus isi juga tanggal lahir sama email. Udah gitu doang, gak perlu KYC ya teman-teman. Udah bisa narik ataupun trading di sini ya, seperti itu. Mungkin untuk terbuka fitur-fitur lainnya teman-teman bisa dengan KYC. Cuman kalau hanya untuk mencairkan ini gak perlu KYC juga, itu bisa ya teman-teman, seperti itu ya. Nanti untuk menuju linknya saya simpan di deskripsi ataupun di channel Telegram Blog Cuan News. Nah, caranya bagaimana? Kita deposit terlebih dahulu ya teman-teman. Kita tap aja di sini untuk di home di sini ya teman-teman. Pasti tampilan awalnya seperti ini. Lalu teman-teman di sini tap aja yang deposit. Nah, di sini teman-teman di search cari MCC ya teman-teman, MCC seperti ini. Pastikan gambarnya benar yang ini ya teman-teman, MCC, karena di sini juga ada nih MCC NFC dan lain-lain. Lalu tap seperti ini. Nah, nanti akan dikasih untuk addressnya teman-teman. Kita salin dulu addressnya di sini, copy seperti itu. Lalu balik ke web chain-nya. Apabila teman-teman bingung webnya di mana, nanti saya akan simpan juga di Blog Cuan News ya teman-teman, seperti itu ya. Nanti teman-teman tap garis titik 3 di sini, teman-teman masuk ke menu wallet ya. Setelah cek eligible tadi, teman-teman akan berubah poinnya menjadi MCC ya, seperti itu. Setelah itu teman-teman pilih yang ini nih, yang ini di pinggir swap, yang ini tap seperti ini. Lalu teman-teman pilih yang MCC ini. Nah, di sini teman-teman masukkan address yang Bitmart tadi ya, tempe di sini teman-teman. Pastikan harus benar. Terus teman-teman boleh masukkan berapapun MCC kalian. Misalkan di sini kan ada 59, saya akan coba masukkan 58 MCC ya teman-teman. Saya akan sisain sedikit. Terserah teman-teman mau semuanya juga boleh, seperti itu ya teman-teman. Setelah itu tap aja konfirmasi di sini ya teman-teman. Tap konfirmasi, lalu tap confirm di sini. Apabila teman-teman tadinya setting si mesh chain ini dengan autentikator, tentunya teman-teman ambil dulu kodenya di autentikator di sini. Kalau udah disetting, kalau belum ya pasti bisa langsung ya. Di sini untuk autentikatornya kita ambil dulu si kode dari MCC-nya ya teman-teman. Sebentar. Tetap verifikasi seperti ini. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Di sini lihat untuk withdrawal 58. Ini saya tadi sudah ngetes 1 MCC berhasil. Untuk 17 MCC ini dulu ya teman-teman, saat saya beli dari setelah presale saya beli iseng-iseng ya teman-teman. Ini untuk yang tadi yang barusan 58, ini yang ngetes dulu saya 1 MCC. Ini ngetes dulu ke MetaMask, saya tarik ya. Tapi kalau ke MetaMask kita swipe di DEX itu lumayan ribet. Saya langsung daftar aja lah, gak apa-apa di Bitmart, karena saya lihat pas daftar di Bitmart juga itu tidak pakai KTP teman-teman. Jadi bisa ya, tidak pakai KTP juga bisa. Cuman untuk minimal penarikannya mungkin hanya beberapa ribu dolar per hari. Tapi kan kita dapatnya juga kan cuma dikit gitu. Jadi meskipun tidak KYC itu juga sudah aman menurut saya ya. Seperti itu. Kenapa bang ini saya sisakan? Takutnya nanti ada event-event lain ataupun apa gitulah. Gak apa-apa lah, saya diamkan aja 1,9 MCC ya. Kita langsung cek aja di Bitmart-nya ya teman-teman. Kita refresh. Ini sebelumnya saya ada 32 MCC ya. Kita refresh, tarik ke bawah. Ini akan memerlukan waktu mungkin 5-10 menit ya. Karena yang namanya transaksi on-chain
chain itu otomatis memerlukan waktu, apalagi saat semua orang pada withdraw ya pasti jaringan sibuk ya. Jadi kita harus sabar-sabar teman-teman. Selagi kita memasukkan address depositnya benar, wallet kita, ya udah saya akan skip sampai nanti match chainnya masuk. Sambil menunggu apabila teman-teman misalkan bang kok saya mau transfer gagal mulu, mungkin teman-teman kalau gagal itu tidak punya token BNB ya atau koin BNB-nya untuk biaya jaringannya teman-teman. Di sini wajib mempunyai BNB sebagai biaya jaringan saat kita kirim, swap dan lain-lain, karena MCC ini berada di jaringan BNB atau BEP20. Nah, bagaimana cara mengisinya? Teman-teman tap aja di sini yang deposit ya teman-teman, tap deposit. Lalu teman-teman pilih yang BNB di sini. Sekali lagi di sini tap yang Binance Smart Chain atau BSC. Nah, ini adalah address teman-teman. Nanti teman-teman salin address ini. Lalu teman-teman bisa beli di kedai kripto ataupun di token-token eceran. Jadi minimal bisa 10.000. Misalkan kita salin dulu yang ini, kita masuk ke kedai kripto. Untuk linknya saya simpan di deskripsi ya teman-teman, atau di blog Cuan News. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Daftar juga seperti biasa, ikuti aja instruksinya. Nanti masukkan KTP, ini KYC ya teman-teman untuk di kedai kripto ini. Setelah teman-teman nanti daftar, teman-teman deposit di sini, tap deposit di sini. Jadi teman-teman bisa deposit menggunakan BCA, OPPO ataupun teman-teman bisa pakai e-wallet. Kalau untuk kripto dan pulsa saya sarankan jangan ya. Ini biayanya itu mahal banget, rugi ya teman-teman, seperti itu. Jadi saya sarankan kalau nggak dari BCA aja, yang paling cepat itu dari e-wallet di sini. Tap e-wallet di sini. Teman-teman tap aja QRIS promo di sini. Di sini teman-teman tinggal masukkan nominal berapa. Kalau misalkan kita mau deposit 15.000 misalkan ya. Kiri tulis aja 15.000 seperti ini. Lalu di sini ada pertanyaan, nominal deposit 15.000, apakah benar? Nanti tap sesuaikan. Nah, nanti kita akan dikasih ini kode barcode ini, kita langsung scan saja. Mau pakai Dana, mau pakai OPPO, mau pakai GoPay, apapun bebas. Enaknya seperti itu ya. Dan itu cepat sekali prosesnya. Nanti kita akan masuk ke tap aja yang profil di sini. Nanti kita akan masuk ke sini ya untuk saldonya ke sini teman-teman. Setelah teman-teman mendapatkan saldonya di sini, teman-teman tap aja yang transaksi di sini. Setelah masuk saldonya ya. Lalu teman-teman tap aja cryptocurrency. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Teman-teman cari aja koin BNB ya teman-teman atau BEP20. BNB Smart Chain. Teman-teman juga di sini ada ETH Base, ETH Arbitrum, Matic, Polygon, bahkan TON, SUI ya, Tron, USDC, USDT, BEP. Di sini lengkap banget teman-teman. Ataupun teman-teman di sini juga kalau misalkan butuh koin-koin seperti XRP, OPBNB, banyak banget ya teman-teman. Seperti itu ya. Berachain juga ada, Aptos juga ada. Cuman berhubung kita mau butuh BNB, teman-teman tap aja yang BNB Smart Chain di sini. Lihat di sini itu minimal 10.000 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli 10.000, tap 10.000. Sesuaikan dengan saldo teman-teman berapa. Mau semuanya juga boleh. Misalkan tap 10.000 di sini. Di sini kan maaf saldo Anda tidak cukup karena saldo saya kan cuma 3 perak ya teman-teman. Kalau misalkan nanti ini ada saldonya, nanti teman-teman masukkan saja address yang tadi teman-teman salin di sini teman-teman. Nanti address ini, your address teman-teman salin, kirim di situ. Nanti teman-teman ikuti aja instruksinya. Tunggu beberapa menit, nanti akan masuk ke sini ya teman-teman BNB-nya ya teman-teman bertambah. Oke. Dan di sini juga ada historinya teman-teman, saat WD berapa, deposit berapa, kompat berapa di sini ya, lengkap teman-teman. Dan untuk tadi ini withdraw 58 7 menit yang lalu, kita tap detail di sini. Statusnya udah completed ya teman-teman. Lihat di sini udah completed. Berarti kita masuk aja ke Bitmart di sini. Kita refresh saja. Nah, ini belum di refresh sudah jadi $21 ya teman-teman. Tap aja yang aset di sini. Di sini lihat untuk MCC saya jadi 90 ya, karena tadi awalnya 32 ditambah 58 tadi saya WD ya teman-teman. Tap aja di sini untuk MCC-nya. Lalu teman-teman tap aja history di sini. Nah, di sini ada 2 kali deposit. Lalu bagaimana Bang cara mencairkannya? Gampang banget caranya. Kita tap aja di sini untuk trade. Setelah itu teman-teman di sini yang BTC/USDT teman-teman ganti dengan MCC ya, MCC seperti ini. Lalu pilih. Lalu teman-teman ini kan udah MCC/USDT. Lalu teman-teman di sini pilih yang sell ya teman-teman. Nah, kalau sudah sell seperti ini, teman-teman tinggal di sini mau berapa teman-teman isinya ya. Kalau misalkan 100%, berarti ini akan semua dijual. Tap sell. Lalu kita tap di sini konfirmasi ya teman-teman. Lihat di sini lagi open order ya teman-teman. Di sini lihat lagi ngantri. Udah berhasil ya teman-teman order final. Tapi ini sudah tereksekusi. Kita sudah menjadi, di sini kita refresh terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita sudah menjadi 22 USDT atau $22. Cara withdrawnya bagaimana? Nah, kita tap aja yang menu withdraw di sini. Kita tap ke withdraw di sini. Kalau mau withdrawnya itu kita harus enable two factor authenticator terlebih dahulu ya teman-teman. Bagaimana caranya? Bagi teman-teman yang belum tahu, teman-teman download dulu di sini yang namanya Authenticator di Google Play Store ya teman-teman. Kita cari aja. Teman-teman
teman-teman download yang ini ya teman-teman, yang Google Authenticator, download. Tap aja yang enable di sini. Lalu kita pilih yang bebas, mau pilih yang mana. Cuman kalau SMS otomatis kita harus memasukkan nomor HP kita. Cuman ditakutkan, tapi gak tahu ya. Ditakutkan itu setiap kali ada SMS itu harus ada biaya pulsa mungkin setiap menerima SMS itu ya. Jadi pastikan teman-teman mempunyai pulsa. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan SMS Authenticator, itu biasanya ada potongan pulsa. Jadi wajib harus ada pulsanya si kartu teman-teman yang didaftarkan di sini. Berhubung saya mendaftarkannya hanya email dan saya hanya ingin gratis doang gitu kan ya, saya akan aktifkan aja yang Google Authenticator ini. Tap aja yang ini. Di sini ada tulisan kode-kode ya, kode-kode acak. Kita copy aja seperti ini. Tap copy teman-teman. Keluar dulu sesudah disalin. Teman-teman masuk ke Google Authenticator. Nah, pasti di sini gelap teman-teman ya. Teman-teman pilih yang pojok kanan bawah ada plus tambah. Di situ ada plus. Terus teman-teman pilih yang masukkan kunci penyiapan yang tengah ya teman-teman, yang gambar keyboard. Terus teman-teman pilih nama kodenya Bitmart ya, Bitmart ya, seperti ini. Terus kuncinya tempel di situ teman-teman, yang tadi teman-teman salin dari Bitmartnya ya teman-teman. Setelah itu teman-teman tap aja tambahkan. Setelah ditambahkan, otomatis di paling bawah akan ada muncul si Bitmart berserta kodenya. Dan di Google Authenticator ini kodenya itu berganti setiap 10 detik sekali atau 15 detik sekali ya teman-teman. Jadi harus cepat kita salin dulu yang kode dari Bitmartnya. Lalu kita balik lagi tempel di bawah. Nah, sesudah berhasil memasukkan kode autentikatornya, disuruh memasukkan OTP email, teman-teman. Tap aja yang send di pojok kanan di sini. Tap dulu yang send sehingga detikannya berjalan. Terus teman-teman cari ke email teman-teman yang dipakai daftar untuk si refresh. Kalau nggak ada, teman-teman cari di folder spam. Kita salin seperti ini. Kita tempel di sini juga ya teman-teman. Oh, ternyata ini cepat teman-teman, harus cepat ya. Sebentar, tadi saya lelet karena sambil ngobrol. Harus cepat pergerakannya karena si kode Bitmartnya keburu ganti teman-teman. Nah, berhasil ya teman-teman. Nanti setelah teman-teman memasukkan lagi kode autentikator, teman-teman langsung aja masukkan email yang barusan teman-teman dapat. Jangan ketik send email lagi ya, karena si email itu, si OTP email itu masih bisa dipakai ya. Kalau teman-teman send email lagi, OTP lagi, itu harus ngecek lagi OTP ke email gitu. Ngerti gak maksud saya? Jadi saat teman-teman tadi masukkan autentikator, teman-teman buru-buru masukin, terus teman-teman nanti ada suruh set OTP untuk email. Teman-teman ambil OTP-nya, kalau gak ada di inbox, teman-teman cari di spam ya, seperti itu. Setelah itu teman-teman salin, kalau misalkan autentikatornya keburu habis, teman-teman balik lagi ke autentikator, ingat-ingat lagi untuk kodenya berapa, masukkan, baru masukkan email yang barusan teman-teman dapatkan. Nah, setelah ini berhasil, teman-teman tap aja yang di withdraw yang ini. Sudah teman-teman setting autentikatornya. Lalu teman-teman pilih aja yang USDT ini. Lalu setelah itu teman-teman pilih yang send via crypto ya teman-teman. Lalu di sini kita lihat sebentar. Di sini ada address, ada network, ada amount. Kita lihat untuk networknya kita pilih BNB Smart Chain. Tap seperti ini, konfirmasi. Jadi kita menggunakan BNB ya teman-teman, atau BSC Smart Chain ya. BNB Smart Chain atau BSC atau BEP20 itu sama aja. Kita harus ambil dulu exchange lokal kita ya teman-teman. Berhubung di situ kan tidak ada P2P. Kalau misalkan ada pun P2P-nya, kita harus KYC ya. Seperti itu. Kalau ada P2P-nya, kita harus KYC. Cuman karena saya baru daftar, gak tahu ada P2P apa enggak. Cuman kalau saya biasanya langsung ke Bitem. Apabila teman-teman belum punya akun Bitem, silahkan daftar ya teman-teman. Nanti linknya saya akan simpan di komentar atau di blog Cuan News ya, seperti itu. Rata-rata penggarap airdrop sih harus punya exchange lokal ya, untuk penarikannya biar gampang ya teman-teman, biar gak ribet gitu menurut saya ya. Kadang-kadang kalau P2P itu, kalau yang baru itu menurut saya lumayan riskan ya, menurut saya ya. Lebih enak di exchange lokal langsung ke Bitem, karena Bitem ini bisa minimal penarikan 20.000 kalau gak salah ya. Biaya jaringannya juga murah, cuma 2.000 perak. Teman-teman di sini aja tap deposit kripto, lalu pilih di sini USDT ya, USDT. Ini ada USDT teman-teman, tap seperti ini. Lalu setelah itu teman-teman pilih yang jaringannya BNB Smart Chain atau BEP20 ya. Tadi kan di sana kan tulisannya BSC, ini disingkat BSC, BNB Smart Chain. Cuman ini BEP20 untuk kodenya. Untuk yang Ethereum itu ERC20 kodenya, seperti itu ya. Tap aja yang BNB Smart Chain atau BSC atau BEP20 sama aja. Di sini untuk alamat addressnya teman-teman tap salin seperti ini. Salin. Lalu kita balik lagi ke sini. Kita tempel di atas di sini yang addressnya ya. Tempel. Pastikan di sini withdraw USDT, jangan MCC-nya. Teman-teman harus tukar dulu ke USDT kayak tadi ya. Networknya di sini BSC, BNB Smart Chain. Ini pastikan sama. Kalau salah nanti gak bisa ya teman-teman. Terus di sini masukkan teman-teman MAC. Untuk minimalnya di sini gak tahu ya teman-teman. Kita tap aja yang ini. Minimum withdraw 2, April 5 menit. Jadi minimum withdrawnya mungkin 2 USDT mungkin ya teman-teman, seperti itu. Untuk biaya jaringannya fee 0 ya, gratis seperti teman-teman. Jadi kita udah gunakan aja yang BSC atau BNB Smart Chain. Karena saya tidak
mau semua ya teman-teman, saya mau tradingin sebagian, saya mau tarik 12 aja, nanti yang 10-nya saat MCC-nya turun saya akan buy lagi ya. Kali aja kan nanti naik. Tap aja withdraw di sini. Di sini cek lagi teman-teman. Lihat untuk network fee-nya gratis. Setelah itu kita tap aja konfirmasi. Nah, di sini ada dua permintaan. Yang pertama yaitu kode dari OTP email, yang kedua dari Google Authenticator. Kita masukkan dulu dari OTP email ya, karena untuk yang OTP Authenticator itu kan cepet. Jadi kita harus masukkan dulu yang awal, yang email dulu, biar nanti kita langsung klik ya. Kita tap aja send di sini. Kita masuk ke email lagi di sini. Kenapa sih Bang misalkan ini ribet gini? Ya ini kan hubungannya dengan uang. Kalau misalkan cepet penarikannya, nanti akun teman-teman ada yang ngehack, itu gampang ditarik. Berhubung ini susah, ya untuk keamanan juga teman-teman, karena urusannya dengan uang ya, seperti itu. Jadi semua itu gak bakal dibikin susah kalau gak ada tujuannya. Oke, tap aja yang Bitmat ini untuk verifikasinya. Kita salin ini ya, salin. Sudah disalin teman-teman, tempel ke sini. Kita coba masukkan yang Google 2FA-nya atau autentikatornya. Kita masuk lagi ke sini teman-teman, ke autentikatornya. Kita cari yang Bitmat, salin seperti ini, tahan aja, akan tahan yang itu Bitmatnya, lalu kita tempel di sini teman-teman. Nah setelah ini tap aja oke. Nah di sini ada lihatan 12 USDT sedang proses ya teman-teman. Ini tunggu 1 sampai 5 menit. Enak nih teman-teman, sekarang eseng-eseng itu mulai daftarnya gak perlu KYC, tapi kita bisa withdraw dan deposit. Cuman untuk fitur-fitur lainnya seperti banyak sih itu mungkin tak akan terbuka, tapi kalau hanya sekedar kita nge-withdraw atau mencairkan dari iDrop itu kan udah aman. Ini saya kenapa saya gak dijual semua, saya nunggu MCC-nya turun nih, saya akan buy lagi. Kali aja kan nanti naik. Soalnya kemarin juga saya beli itu di harga 0,01 ya. Saya hold cuman 30 doang, dan alhamdulillah 3 kali lipat kalau nggak salah, apa 4 ya. Dari modal 50.000 jadi 150.000, 3 kali lipat berarti. Jadi 150.000 teman-teman. Lumayan. Makanya ini juga saya akan coba simpan dulu ini yang 10 dolar. Tadi kan saya tarik 12 ya. Yang 10 dolar nanti saya akan beli lagi MCC ya, ataupun koin yang lain lah di sini ya. Ini hanya sebagai contoh saja. A few moments later. Udah berhasil ya teman-teman, kita cek yang di Bitem. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman, ada USDT 12 USDT. Oke, setelah ini gampang teman-teman, tinggal rubah aja ke rupiah. Tap aja yang swipe di sini. Lalu di sininya ganti teman-teman, yang BNB-nya ganti sama USDT. Tap USDT. Lalu teman-teman pilih di sini yang IDR. Di sini masukkan berapa USDT. Ini ada 12, kita masukkan aja 12 seperti ini. Lalu kita tap aja lihat konversi. Setelah itu tap aja swipe di sini. Berhasil. Tap aja yang aset di sini. Ini sudah menjadi IDR ya, 200.000 rupiah. Setelah itu teman-teman tinggal tarik aja. Tap aja yang IDR ini, tap aja penarikan di sini, tap aja di sini, tambahkan akun baru, pilih bank. Nah, ini bank-banknya yang kita bisa pakai ya teman-teman, banyak sekali ya. Ada Bank Jago, ada Cbank, ada Bank Neo ya teman-teman, Bank BRI, BCA. Cuman untuk yang biaya murah itu BCA, BRI, BNB sama Mandiri ya, yang 4 ini. Cuma 2.500 kalau tidak salah ya. Kalau bank-bank lainnya itu 4.500 untuk biaya penarikannya. Untuk minimal penarikannya itu minimal 20.000, lihat 20.000. Jadi bisa ditarik di sini. Jadi enak ya kalau pakai Bitem ini menurut saya, karena di exchange lain itu minimal penarikan ada yang 50.000, ada yang 100.000. Kalau di Bitem bisa 20.000. Oke, seperti itu, penarikannya sama aja, ikuti aja instruksinya ya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jika ini bermanfaat, bantu share agar orang-orang juga lebih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.